Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, asy-syabab wasy-syabat, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan menyampaikan satu muhadharah yang berjudul Kisah Para Pemuda yang Gigih di Atas Sunnah. Kisah para pemuda yang gigih di atas sunnah. Tema ini sebagian besarnya kami ambil dari muhadharah guru kami Syekhuna Syekh Abdullah Ibn Umar Al-Mar'i hafizahullah ta'ala tatkala beliau berkunjung ke negeri kita Indonesia, terutama ke daerah Balikpapan, dan walhamdulillah kita sempat menghadiri daurah beliau, di mana beliau menyampaikan satu muhadharah dengan judul Asy-Syabab was Sunnah, para pemuda dan sunnah. Dan ini yang ingin kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga menjadi pelajaran yang baik bagi kita, terutama bagi para pemuda dan pemudi Islam. Para hadirin wal hadirat, para syabab wasyabat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang paling utamanya adalah nikmat berada di atas Islam dan sunnah. Dua hal ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Oleh karenanya, seorang imam dari generasi tabi'in yang bernama Abul Aliyah rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, faqad an'amallahu alayya bi ni'mataini, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada diriku dua nikmat. La adri ayyahuma afdal. Aku tidak tahu mana dari dua nikmat tersebut yang paling utama. Yang pertama, anhadani lil Islam, yaitu ketika Allah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam.
wa lam yaj'alni haruriyan. Dan yang kedua, tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri. Haruri adalah satu kelompok yang menyimpang, yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi salah satu fitnah terbesar di zaman itu, yaitu dari kalangan kaum Khawarij. Sehingga dua nikmat yang beliau maksud adalah nikmat Islam dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amal ibadah kita. Tanpa keduanya, maka jangan harap amal ibadah kita diperhitungkan oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya amal ibadah tidaklah diterima kecuali manakala dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan ya, bahwa sebagian salafus saleh terdahulu mengatakan, ma min fi'latin wa in saghurat illa yunsharu lahu diwanani lima wa kaifa. Tidak ada satupun amalan meskipun itu kecil, melainkan akan dipaparkan kepadanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, lima, untuk apa? Dan pertanyaan kedua, kaifa, yaitu bagaimana. Maksudnya apa? Untuk apa kau lakukan? Apakah untuk mencari ridho Allah, ikhlas karena Allah, atau selainnya? Terus bagaimana kau lakukan amal tersebut? Apakah sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah ataukah tidak? Maka ini menunjukkan betapa agungnya dan betapa mulianya nikmat berada di atas Islam dan nikmat berada di atas sunnah dan jauh dari hawa nafsu. Ini juga yang pernah diucapkan oleh Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, ma adri ayyan ni'mataini a'zam an hadani lil Islam au afani min hadhil ahwa. Aku tidak tahu mana di antara dua nikmat yang paling besar. Apakah nikmat Allah memberikan hidayah kepadaku untuk beragama Islam, atau nikmat Allah menyelamatkan aku dari berbagai hawa nafsu, yaitu penyimpangan dan bid'ah, dan menjadikan aku berada di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, para hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan perhatian kepada para pemuda. Bagaimana tidak? Para pemuda merupakan bangunan masyarakat, pondasi dari sebuah masyarakat, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuannya. Mereka ini adalah kekuatan di dalam tubuh masyarakat, bahkan menjadi sumber lahirnya generasi-generasi berikutnya yang mengeluarkan para ayah dan para ibu, yakni mereka-mereka yang berasal dari kalangan salihin dan salihat, ya. Oleh karenanya Islam memberikan kedudukan yang agung terhadap mereka. Bahkan bukan hanya di dalam agama Islam, tapi di seluruh agama, sebagaimana hal itu akan nampak nanti dalam kisah-kisah yang insyaallah ta'ala akan kita paparkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah hadisnya menyebutkan tentang para pemuda. Nabi pernah merasa takjub dengan seorang pemuda yang dia tidak cenderung kepada penyimpangan atau kepada syahwat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah.
Rabbmu kagum, takjub dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah, yaitu pemuda yang tidak cenderung untuk melakukan penyimpangan dari kebenaran. Allah sampai kagum dengan pemuda yang seperti ini. Iya. Dan Nabi juga menyebut bahwa di dalam surga nanti, di antara pemimpin-pemimpin dari penghuni surga itu dari kalangan para pemuda. Dan kedua pemuda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya para pemuda di dalam surga nanti, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, cucunya beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain, kata Nabi, keduanya adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Keduanya adalah pemimpin para pemuda dari penduduk surga. Di sini bagaimana Nabi menyebut peranan para pemuda, bahkan bisa menjadi pemimpin dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat ada segolongan pemuda yang dimuliakan oleh Allah dengan naungan yang disebutkan 7 golongan manusia yang mendapatkan teduhan dan naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya, kata Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pemuda, iya, karena biasanya para pemuda, ya, mereka lalai dari ibadah. Tapi pemuda yang satu ini justru di masa mudanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan mendapatkan keistimewaan, dinaungi pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di antara nikmat penduduk surga di dalam surga nanti, bahwa mereka akan terus dijadikan muda dan tidak pernah tua. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Sesungguhnya kalian, wahai penghuni surga, kalian ini akan terus menerus muda dan tidak akan pernah menua selama-lamanya. Tidak akan pernah menua selama-lamanya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, ya, bahwa seorang pemuda, ya, ini menempati kedudukan yang sangat agung di dalam agama, dimuliakan di dunia dan di akhirat ketika mereka berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya dahulu para pemuda, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah para pemuda yang betul-betul berada di masa keemasan untuk para pemuda. Bayangkan mereka di masa muda mereka sibuk belajar agama, mereka sibuk membela agama, mereka sibuk berjihad di dalam agama mereka. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Kata Ibnu Mas'ud bahwa kami ikut berperang bersama Nabi padahal ketika itu kami masih berusia muda. Kami ketika itu masih berusia muda. Ya, lihat bagaimana disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di masa mudanya mereka mempergunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk membela agama, memperjuangkan agama dan menampakkan agama ini di atas muka bumi ini. Di atas muka bumi ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan bimbingan-bimbingan bagi para pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan bimbingan kepada para pemuda.
Ya, dimaklumi di masa muda gejolak syahwat begitu kuatnya, begitu tingginya. Maka di antara bimbingan Nabi sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alayhi bis siyam fa innahu lahu wija. Kata baginda Nabi, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu diberikan kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia segera menikah. Disebutkan para pemuda. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Maka barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu au fa inna siyamu lahu wija. Karena dengan berpuasa akan menjadi tameng bagi dirinya untuk menahan gejolak syahwatnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan bimbingan kepada anak muda, ya, agar mereka senantiasa berada di atas kebaikan, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan kisah para pemuda. Di antaranya tentang Ashabul Kahfi. Ya, orang-orang yang mereka ini beriman dan memiliki tauhid. Ashabul Kahfi diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, mereka yang meninggalkan agama kaum mereka yang berada di atas kesyirikan dan kekufuran. Ya, Allah abadikan mereka di dalam Al-Quran. Bahkan disebut surat yang menyebutkan tentang mereka langsung tertuju kepada mereka, yaitu di dalam surat Al-Kahf, ya, yang merujuk kepada para pemuda yang mereka tinggal di dalam goa. Mereka tinggal di dalam goa, ya. Maka disebutkan kedudukan mereka yang sangat agung dan bagaimana pengorbanan mereka, ya, ketika mereka harus meninggalkan negeri mereka, tempat mereka yang dipenuhi dengan kesyirikan untuk menyelamatkan agama mereka. Maka Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidanahum huda. Kata Allah, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan untuk mereka itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan para pemuda-pemuda yang mulia dan mereka berada di atas kebaikan di dalam agama mereka. Demikian pula di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sejumlah kisah para nabi dan para rasul, ya, bagaimana kesungguhan mereka di dalam menyebarkan agama ini, mendakwahkan tauhid, menyampaikan agama Allah, dan bagaimana pembelaan mereka dan perhatian mereka terhadap agama, seruan mereka kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Tentu tidak samar bagi kita kisah seorang nabi yang merupakan bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau mendakwahkan tauhid kepada kaumnya sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada beliau. Nah, maka disebutkan bagaimana kegigihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam menyampaikan hujah-hujahnya kepada orang musyrikin. Bahkan ketika mereka tidak bisa menerima hujah-hujah tersebut, Nabi Ibrahim mulai memberikan argumentasi kepada mereka dengan dalil-dalil akal. Dan ini semua disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim yang beliau menghancurkan berhala-berhala musyrikin di zaman itu. Orang-orang musyrikin yang ketika itu dipimpin oleh Raja Namrud,
penyembah berhala. Ya, ketika mereka Namrud dan kaumnya pergi dari tempat mereka atau pergi dari kota mereka untuk sementara waktu, maka Ibrahim tinggal di kota tersebut. Maka disitulah Ibrahim mengambil kesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala orang musyrikin. Tidak ada yang tersisa kecuali satu berhala saja, yang dengan satu berhala tersebut beliau ingin mendebat orang-orang musyrikin itu. Nah, maka disebutkan bagaimana Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian dan cobaan dari kaumnya hingga beliau harus dibakar oleh mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Namun disebutkan dari ucapan kaumnya Nabi Ibrahim ketika menyebut Nabiullah Ibrahim, sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 60, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya, disebutkan bahwa mereka mengatakan kami mendengar para pemuda yang mereka atau yang dia ini mencela berhala-berhala kami, namanya adalah Ibrahim. Mereka sebut Ibrahim ketika itu seorang pemuda. Dan memang kala itu Nabiullah Ibrahim masih berusia muda. Iya, beliau masih seorang pemuda, tapi beliau sudah berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, dan beliau tegak di dalam dakwah ya fi sabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian pula apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah mengutus beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dan perempuan, Abu Bakar dan Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Iya. Dan ketika itu masuk Islam bersama mereka berdua sebagian para pemuda dan para pemudi yang ada di kota Mekah ketika itu. Mereka masuk Islam baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, yang masih muda, demikian pula yang sudah tua. Iya, masuk Islam keluarga-keluarga muslimin ketika itu seperti keluarganya Ammar bin Yasir. Demikian pula masuk Islam dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, dan dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq ya, banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan, para pemuda dan para pemudi. Ya, walaupun mereka mendapatkan ujian dan cobaan di awal-awal Islam mereka, tentu tidak samar bagi kita apa yang telah menimpa keluarganya Ammar bin Yasir. Ya, hingga mereka pun terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ujian dan cobaan yang menimpa Bilal bin Rabah, yang beliau disiksa oleh tuannya di tengah padang pasir yang sangat panas. Mereka menginginkan agar Bilal bin Rabah murtad dari agamanya. Tetapi apa yang terjadi? Beliau tetap kokoh dan gigih di atas agamanya. Beliau mengatakan ahadun ahad, Allah lah yang Maha Esa, yang satu-satunya yang disembah. Dalam keadaan beliau disiksa sedemikian rupa, tetapi beliau tetap kokoh di atas agamanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya, Khabbab bin Arat radhiyallahu an, juga seorang pemuda yang mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa. Bahkan sahabat Khabbab ibnul Arat itu disebutkan tidak ada satupun ya celah di punggungnya, melainkan ada luka bakar di situ. Yani beliau disiksa oleh orang-orang musyrikin. Ya, sampai beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khabbab bin Arat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tara ma nahnu fihi?" Ya Rasul, tidakkah kau melihat apa yang terjadi pada kami? Ketika itu Nabi SAW lagi bersandar di Ka'bah.
Kata Khabbab bin Arat, ala tad'ullahu lana, ala tad'ullaha lana, ala tastansirullah lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Maka Nabi SAW mengingatkan sahabatnya yang ketika itu dari kalangan pemuda. Kata Nabi, laqad kana fi man kana qablakum yunshatu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa 'azamihi. Kata Nabi, sungguh, Nabi ingatkan, sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang mendapatkan ujian yang sangat mengerikan. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir dari besi hingga memisahkan antara kulit dan tulang-tulang mereka, antara daging dan tulang-tulang mereka. Disisir tubuhnya sampai apa? Terpisah antara daging dan tulangnya, dalam rangka untuk mempertahankan keimanan. Tapi mereka tidak murtad dari agamanya. Wa ma yarudduhu dzalika an dini min syai'. Sama sekali hal tersebut tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Ya. Wa yutabir rajul, didatangkan seseorang, digergaji dari atas kepalanya sampai ke bawahnya hingga tubuhnya terbagi dua, digergaji dengan gergaji besi. Nah, namun itu kata Nabi tidak membuat mereka keluar dari agama mereka. Kalian berkaca dengan orang-orang terdahulu, kata Nabi, walakinnakum qaumun tastajilun, akan tetapi kalian adalah kaum yang terlalu tergesa-gesa. Nabi ingatkan akan apa yang telah menimpa umat terdahulu supaya para sahabat itu kuat atas ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Nah, bahkan mereka juga telah merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW, dan mereka berusaha membunuh Nabi, ya, sampai beberapa kali mereka lakukan hal tersebut, hingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk berhijrah, ya, ke kota Madinah, karena di kota Mekah ketika itu sudah tidak aman bagi Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka ini dari sedikit kisah, ya, dari hal yang banyak disebutkan, ya, tentang umat-umat terdahulu, para pemuda-pemudanya. Demikian pula umat yang ada di zaman-zaman Nabi SAW, ya, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kegigihan mereka di atas agama mereka. Dan ini dari perkara yang hendaknya dijadikan pelajaran bagi para pemuda di zaman ini. Kalau kita membaca sejarah bagaimana para pemuda dan pemudi Islam, mereka orang-orang terdepan di dalam menolong agama Allah ini. Kita bisa membaca misalnya dalam kisah Darul Arqam, yaitu rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Ya, bagaimana dahulu para sahabat mempelajari Al-Quran, ya, dan banyak di antara mereka dari kalangan para pemuda. Ketika itu mereka belajar Al-Quran di rumah Darul Arqam secara sembunyi-sembunyi, khawatir jangan sampai orang-orang musyrikin mengetahuinya dan bisa, ya, memberikan kejelekan kepada mereka, sehingga mereka pun harus bersembunyi-sembunyi di dalam belajar Al-Quran, ya, para pemuda ketika itu. Demikian pula bagaimana, ya, dahulu umatul Islam mereka menyerukan Islam, ya, dari rumah ke rumah, dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Ya, tidak jarang para pemuda ya juga ikut di dalam mendakwahkan agama ini. Ya, walaupun ketika itu dilakukan secara tersembunyi, tidak terang-terangan, dikarenakan khawatir atas gangguan orang-orang musyrikin, tapi terlihat bagaimana semangat para sahabat, para pemuda-pemudinya di dalam menyebarkan Islam. Juga apa yang dahulu nampak, ya, dalam peristiwa Bai'atul Aqabah, ya, para penduduk Madinah membaiat Nabi SAW untuk membela Nabi, mendukung Nabi, dan berjuang bersama-sama Nabi SAW. Dan mereka ini banyak dari kalangan para pemuda dan pemudi yang berasal dari kota Mekah, dan ada pula dari kota Madinah. Jadi Nabi SAW dakwah beliau disupport
ya oleh kalangan para pemuda dan pemudi Islam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana dulu kepahlawanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang pemuda, ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar, Nabi berpesan kepada Ali untuk mengelabui orang-orang musyrikin, maka Nabi perintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Karena ketika itu orang musyrikin sudah bersiap-siap dengan senjatanya ingin membunuh Nabi SAW secara beramai-ramai. Mereka sudah siap dengan pedang-pedang mereka. Maka ketika itu Nabi perintahkan Ali untuk tidur di kasurnya, untuk mengelabui orang-orang musyrikin, sehingga orang-orang musyrikin menyangka bahwa Nabi masih berada di rumahnya, masih tidur di rumahnya. Mereka menunggu, nanti kalau Nabi keluar mereka akan bunuh. Ya, padahal Nabi sudah keluar duluan. Allah butakan matanya orang-orang musyrikin kala itu, sehingga tidak melihat pergerakan Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi, berselimut dengan selimutnya Nabi SAW. Beliau berkorban untuk itu. Walaupun ada resiko, beliau bisa dibunuh ketika itu. Bisa saja orang-orang musyrikin masuk, kemudian tiba-tiba langsung membunuh beliau dalam keadaan menyangka bahwa itu adalah Nabi. Dan memang hampir terjadi. Ketika mereka masuk ke rumah Nabi, kemudian mereka ingin menebaskan pedang mereka, tapi sebelum itu mereka buka selimut. Ternyata yang tidur adalah Ali, bukan Nabi SAW. Akhirnya mereka pun tidak jadi, karena target mereka adalah Nabi SAW. Tapi kita bisa melihat bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu siap berkorban demi agama ini, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ketika itu adalah seorang pemuda. Beliau ketika itu adalah seorang pemuda. Juga di antara seorang pemudi, Asma binti Abi Bakrin, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, saudarinya Aisyah radhiyallahu an, yang beliau digerali dengan Asma Zatu An-Nitaqain. Ya, beliau ini radhiyallahu taala anha ketika Nabi berhijrah bersama bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dan harus bersembunyi di dalam Goa Thur selama 3 hari, ya, maka Asma binti Abu Bakar lah yang berperan untuk membawakan makanan dan minuman untuk Nabi dan bapaknya. Dalam keadaan beliau harus pergi di malam hari agar jangan sampai diketahui oleh orang-orang musyrikin. Nah, bersama dengan resiko yang beliau harus dapatkan ketika itu. Ya, dan beliau ketika itu adalah seorang pemudi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kegigihan para pemuda dan pemudi Islam di dalam rangka untuk meninggikan, membela agama ini dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula kalau kita melihat, ya, bagaimana para pemuda dahulu, ya, di dalam mempelajari agama. Ini luar biasa kisah-kisah yang disebutkan di dalam agama kita, bagaimana dahulu Masjidun Nabawi, ya, penuh dengan para pemuda. Bahkan ada sekitar 70 pemuda yang mereka konsentrasi untuk belajar Al-Quran kepada Nabi, belajar ilmu kepada Nabi. Mereka ini yang dikenal dengan Ahlu Suffah. Mereka yang tinggal di emperan-emperan masjid, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, sahabat Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang mereka ini para pemuda, tapi semangatnya di dalam belajar agama. Dalam keadaan mereka terkadang harus bersabar, ya, di dalam menahan rasa lapar, ya. Dan ini sering kita dapatkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu sampai disangka oleh sebagian orang Abu Hurairah ini kerasukan. Ya, padahal kata Abu Hurairah, wallahi ma bi illal ju. Demi Allah, aku tidak kerasukan, tapi aku seperti orang kerasukan karena aku sedang kelaparan ketika itu. Beliau kelaparan ketika itu sampai terlihat kayak orang kerasukan. Nah, dan dikatakan bahwa inni la'arifu sab'ina rajulan min ahli suffah la yajiduna ma yasturuna min ajsadihim.
Para pemuda dulu itu, ya, saking mereka sibuk belajar agama dari kalangan ahlu sufah, orang-orang yang miskin, sampai mereka itu tidak mempunyai, ya, baju yang bisa membuat hangat badan-badan mereka, menutupi badan-badan mereka, kecuali apa yang bisa menutupi aurat mereka saja, yaitu antara lutut dan pusarnya saja. Ya, antara lutut dan pusarnya saja. Nah, bahkan diceritakan kalau di musim dingin, sahabat itu saking dinginnya dan mereka tidak punya baju, mereka gali itu tanah. Mereka gali tanah, ya, kemudian cukup untuk badan mereka. Nanti kalau di musim dingin mereka masuk ke tanah itu untuk menghangatkan badannya. Karena tidak punya apa? Baju untuk bagian atas. Mereka cuma punya baju satu-satunya, itu pun hanya menutupi antara pusar dengan lututnya saja. Coba. Tapi bersamaan dengan itu, ikhwani fillah, disebutkan bahwa mereka ini di dalam ilmu begitu semangat, begitu pula di dalam jihad fisabilillah. Mereka orang yang terdepan di dalam jihad. Ya, bahkan mereka tidak mau ketinggalan dari jihad. Nah, mereka sampai disebutkan ada sebagian para pemuda itu, ya, karena Nabi tidak menerima, ya, orang yang berjihad kecuali yang umurnya sudah 15 tahun. Kalau di bawah itu ditolak oleh Nabi. Ada sebagian sahabat masih muda, tapi karena ingin ikut, maka dia sengaja meninggikan badannya, yakni, ya, mungkin dengan berjinjit, ya, supaya terasa atau dilihat kayak orang dewasa, supaya ditunjuk oleh Nabi untuk pergi jihad. Bayangkan para pemuda seperti itu. Nah, umur-umur mereka yang masih muda belia, tapi semangatnya untuk berjihad membela agama itu luar biasa. Coba bandingkan dengan para pemuda di zaman sekarang. Bandingkan dengan para pemuda di zaman sekarang yang kesibukan mereka hanya dengan handphone mereka, ya, para pemuda yang hanya sibuknya dengan apa? Permainan-permainan, ya, dengan game-game, ya, baik itu game online atau selainnya. Ini sungguh sangat miris, ya, kenyataan para pemuda di zaman sekarang. Sungguh jauh berbeda dengan para pemuda di masa-masa keemasan di dalam Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan usia muda mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam jihad dikenal orang-orang yang menumpas kaum musyrikin, bahkan pentolan-pentolan musyrikin seperti Abu Jahal, Utbah dan lain-lainnya, itu dari kalangan para pemuda. Dari kalangan siapa? Para pemuda kaum muslimin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka itu ada yang saking mudanya, kemudian pedangnya itu terlalu panjang atau terlalu besar sampai mereka harus memegang dengan kedua tangannya. Ada yang sampai harus menyeret pedangnya karena saking beratnya, ya, dan mereka tetap maju di medan perang. Mereka tetap maju di medan perang. Coba lihat bagaimana semangatnya. Para pemudi juga tidak ketinggalan. Para pemudi mereka, ketika mereka melihat bahwa, ya, kaum laki-laki telah mengalahkan mereka dalam hal ilmu, maka datanglah para wanita, para pemudi-pemudi yang minta kepada Nabi waktu khusus agar dijadikan ada satu hari khusus untuk mereka supaya mereka bisa belajar agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para pemudi di masa dahulu semangat di dalam belajar agama, sampai Nabi menjadikan satu hari khusus untuk mereka agar mereka mempelajari agama. Dan Nabi khususkan ada pintu khusus untuk para wanita, tidak ada yang memasukinya kecuali para wanita. Sehingga kata Ibnu Umar, demi Allah, ya, semenjak Nabi menyebutkan hal itu, aku tidak pernah lagi memasuki pintu dari pintu itu, karena itu pintu yang disebutkan khusus untuk para wanita. Nah, dan juga kita lihat bagaimana, ya, para pemuda dahulu, mereka di usia muda tetapi mereka sudah menghafal Al-Quran. Amr bin Salamah misalnya, ya, masih berusia muda, tapi bersama dengan itu beliau orang yang paling banyak hafalannya, paling banyak hafalan Qurannya, sehingga beliau menjadi imam di tengah-tengah kaumnya. Ini menunjukkan para pemuda adalah orang-orang yang menjadi harapan bagi umat ini. Maka didiklah para pemuda di atas kebaikan. Dan yang terakhir para hadirin yang dirahmati oleh Allah,
sebagai nasihat khusus untuk para pemuda. Sebagai nasihat khusus bagi para pemuda. Dan nasihat ini hendaknya dicatat dan dicamkan baik-baik oleh para pemuda. Nasihat pertama, manfaatkan waktu luang kalian secara maksimal. Manfaatkan waktu luang kalian secara maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia dalam mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka nasihat pertama, manfaatkan waktu luang secara maksimal. Nasihat kedua, pilihlah lingkungan dan teman bergaul yang baik. Nasihat kedua untuk para pemuda dan pemudi, pilihlah lingkungan dan teman bergaul yang baik. Kenapa? Kata-kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka perhatikan siapa yang menjadi teman dekatmu. Selektiflah di dalam berteman. Jangan bergaul berteman dengan sembarang orang. Harus selektif dalam memilih teman. Karena di antara yang mempengaruhi istiqomahnya seorang pemuda, lingkungan dan teman bergaul mereka. Hati-hati dari lingkungan dan teman bergaul. Kemudian nasihat yang ketiga bagi para pemuda dan pemudi, sibuklah kalian untuk mendalami ilmu agama. Sibukkan diri dalam mendalami ilmu agama. Karena Allah membedakan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan Nabi wajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi para pemuda, gunakan waktu muda kalian untuk menuntut ilmu agama. Ya. Kemudian nasihat yang keempat, ya, sebagai nasihat yang hendaknya kalian perhatikan, bahwa hendaknya para pemuda berusaha mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Iya, karena para pemuda terkadang gejolak syahwat sangat kuat, sehingga dorongan untuk lalai jauh dari perintah Allah, jauh atau dekat dengan larangan Allah, ini terkadang godaannya besar. Maka usahakan untuk senantiasa taat dengan perintah Allah dan jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian nasihat yang kelima, hendaknya kalian berkumpul dengan orang-orang soleh dan berkumpul dengan alim ulama, dekat dengan alim ulama dan orang-orang soleh. Jadi tempat berkumpul kalian adalah majelis ilmu, karena disitulah ada orang-orang soleh dan orang-orang yang berilmu. Ya, maka hendaknya kalian pandai-pandai di dalam hal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing para pemuda kita di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga mereka bisa melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup mereka, bisa membentengi diri mereka dari segala maksiat dan dosa. Mereka bisa menjaga akhlak mereka, mereka bisa menjaga hubungan-hubungan mereka, baik bersama keluarganya, tetangganya, masyarakat di sekitarnya, menjaga hubungan bermasyarakat, karena para pemuda adalah harapan dan masa depan bagi umat ini. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.